Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang evolusi web berupa materi perbandingan antar generasi web, konsep semantik, dan juga peran blockchain dalam mewujudkan Web3. Next. Sebelumnya, perkenalkan, ini beberapa anggota tim kami. Pertama adalah Nadia, kemudian ada Fernandi, kemudian saya sendiri, Fatan, dan juga ada Faisal. Next, oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Faisal. Oke, pada slide ini kita akan melihat bagaimana evolusi internet, ya khususnya web itu berkembang dari generasi pertama hingga ke generasi ketiga. Masing-masing generasi ini itu menunjukkan perubahan besar dalam cara pengguna berinteraksi dengan informasi dan juga teknologi. Pada generasi pertama, yaitu internet yang bersifat statis, itu sekitar tahun 1990-an ya, awal-awal web itu muncul. Pada masa ini itu internet digunakan sebagai media penyampaian informasi yang satu arah. Kenapa dikatakan satu arah? Itu karena pengguna hanya bisa membaca konten tanpa bisa memberikan tanggapan ataupun berinteraksi di dalamnya. Jadi semua konten itu dikelola penuh oleh si pemilik situsnya. Dan tampilannya sederhana, biasanya sih hanya teks dan hyperlink. Benar-benar kayak awal-awal web itu muncul. Jadi kalau dianalogikan, generasi pertama ini itu seperti papan pengumuman digital yang hanya bisa kita lihat. Selanjutnya berkembang menjadi web generasi kedua. Pada era ini itu internet menjadi ruang yang kolaboratif karena pengguna tidak hanya sebagai pembaca tetapi juga ikut berperan menciptakan konten. Munculnya media sosial ya seperti Facebook tahun 2000-an, adanya blog dan aplikasi web lainnya yang mendorong untuk interaksi antar penggunanya. Kemudian konsep web generasi kedua ini diperkenalkan oleh tim O'Reilly ya, yang menekankan partisipasi dan juga keterlibatan pengguna. Namun, tantangan yang ada dalam generasi kedua yaitu data masih terpusat dan dikendalikan oleh perusahaan besar. Maksudnya adalah data itu disimpan ya oleh penyedia layanan seperti Google, Facebook, dan lain-lain. Setiap kali kita membuat konten, unggah foto, ataupun kita berkomentar, atau mencari sesuatu itu semua informasi dikumpulkan dan disimpan oleh si penyedia layanan. Kemudian ada generasi ketiga. Sekarang kita masuk ke generasi ketiga. Generasi ini membawa konsep yang semantik dan juga desentralisasi, membuat web menjadi lebih pintar dan lebih bebas karena semua data dan aktivitas saling terhubung. Teknologi seperti blockchain, AI, dan IoT digunakan untuk membuat web yang lebih cerdas dan lebih aman. Data tidak lagi dikuasai oleh perusahaan, tetapi dimiliki langsung oleh si penggunanya. Generasi ini mampu ya memiliki makna, dapat memahami makna data yang bisa kita sebut dengan semantik web. Di generasi ketiga itu menjadikan dia lebih aman dan juga transparan berkat adanya blockchain serta pengalaman pengguna yang lebih personal. Analoginya kalau web kedua itu misal kita punya aplikasi di rumah orang lain, maka Web3 generasi ketiga seperti kita punya rumah sendiri dengan kunci digital. Sepenuhnya itu milik kita. Tidak bergantung kepada layanan yang tersedia. Selanjutnya, Selanjutnya, konsep semantik yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada konsep semantik. Dalam konteks semantik memberi arti pada data agar bisa mengerti oleh mesin. Yang pertama ada RDF, eh, mendeskripsikan data dalam bentuk triple, subjek, predikat, objek. Yang kedua ada OWL, ini mendefinisikan relasi antar konsep secara formal. Yang ketiga ada ontologi, peta konsep, dan relasi dalam satu domain, misal pendidikan, kesehatan, dan produk.
Baik, selanjutnya penerapan semantik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penerapan semantik ini ada 5. Yang pertama itu adalah pencarian cerdas atau semantic search. Maksudnya itu adalah mesin tidak hanya mencocokkan kata kunci, tetapi memahami maksud pencarian pengguna. Misalnya, kita mengetik tempat makan murah dekat kampus Unjaya. Nah, sistem akan menampilkan hasil berdasarkan konteks dari lokasi kamu, yaitu berupa dekat kampus Unjaya dan juga jenis tempat makan. Nah, misalnya dari kata murah tersebut. Oke, yang kedua itu adalah integrasi data lintas platform atau linked data. Maksudnya adalah data dari berbagai sumber seperti media sosial, marketplace, dan lain sebagainya bisa dihubungkan karena memiliki struktur semantik yang sama. Contohnya, Google Maps yang menggabungkan data restoran dari Google Business, kemudian ada ulasan pelanggan dari Google Review, dan jam buka dari situs resmi si eh, restoran tersebut menjadi satu tampilan yang konsisten di dalam aplikasi Google Maps. Kemudian di sini ada personalisasi layanan. Maksudnya personalisasi layanan itu sistem memahami preferensi pengguna dari makna data seperti lokasi, minat, dan juga riwayat aktivitas. Contohnya, misal aplikasi Netflix yang menampilkan rekomendasi film berdasarkan genre yang sering kamu tonton. Misalnya genre yang sering kamu tonton itu adalah berupa horor, maka rekomendasi-rekomendasi film yang akan ditampilkan itu berupa beberapa film horor, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah otomasi dan kecerdasan buatan atau AI. Maksudnya adalah dengan data bermakna, AI ini dapat memahami konteks dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Misalnya, asisten virtual seperti Google Assistant mampu memahami perintah kompleks seperti ingatkan aku untuk bangun jam sekian seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah interoperabilitas antar aplikasi. Maksudnya aplikasi berbeda dapat memahami dan menggunakan data yang sama karena memakai standar semantik seperti RDF dan OWL yang dijelaskan oleh Nadia tadi. Contohnya misal sistem reservasi hotel dapat membaca data jadwal penerbangan pengguna dari aplikasi lain dan menawarkan kamar sesuai dengan waktu kedatangan si customer tersebut. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Nandi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran blockchain dalam mewujudkan Web 3.0. Beberapa peran dalam blockchain yaitu fondasi Web 3.0 atau terdistribusi tanpa perantara dan sulit dimanipulasi. Kemudian ada prinsip kunci, desentralisasi transparansi, audit trial terbuka, atau keamanan via konsensus dan kriptografi. Kemudian solusi atas Web 2.0 mengurangi ketergantungan pada platform terpusat dan penyalahgunaan data. Contoh penerapan pada peran blockchain yaitu smart contract, NFT, DeFi, DAO, serta kendali data oleh pengguna. Dukungan semantik web yaitu menjaga integritas dan keaslian data terhubung agar mesin dalam lebih andal memproses informasi. Kemudian tantangan dari peran blockchain yaitu skalabilitas, konsumsi energi, regulasi, dan interoperabilitas antar platform. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.